Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang daya dukung ultimate akibat efek kompresibilitas tanah. Baik, kita lanjut saja. Daya dukung ultimate akibat efek kompresibilitas tanah ini sebenarnya adalah pengembangan formula lebih lanjut dari Terzaghi ya. Terzaghi dulu ada tipe keruntuhan geser umum dan geser setempat, general shear failure dan local shear failure. Kemudian dikembangkan rumus itu oleh Meyerhoff, sehingga di Meyerhoff itu ada faktor bentuk, faktor kedalaman, dan faktor kemiringan. Selanjutnya oleh Pesik, ini dikembangkan lebih lanjut terhadap adanya pengaruh dari faktor kompresibilitas tanah. Jadi secara formula persamaan yang dipakai itu masih sama ya. Jadi perubahan di efek kompresibilitas tanah dari Pesik ini adalah nilai FCC, FQC, dan F gamma C. Nah, FCC ini adalah pengaruh dari kompresibilitas tadi. Yang sebelumnya di persamaan Meyerhoff, FCC, FQC, dan F gamma C ini adalah merupakan FCI ya, F gamma FQI, dan F gamma I. Nah, sekarang sudah dimodifikasi oleh Pesik akibat pengaruh adanya efek kompresibilitas dari tanah. Nah, selanjutnya faktor bentuk. Faktor bentuk itu masih sama. FCS, FQS, dan F gamma S itu sama dengan 1 tambah B per L, NQ per NC, dan seterusnya. Selanjutnya juga faktor kedalaman ya. Faktor kedalaman ini ada sedikit kita tambahkan ya dari Hansen tahun 70. Ini mungkin agak berbeda dengan rumus sebelumnya, terutama di FCD dan FQD, FCD, terutama di FCD. Nah, sebenarnya nggak ada masalah ya. Nah, selanjutnya kita harus melihat di sini persis seperti yang lalu, kondisi dari pondasi itu apakah kedalamannya per lebarnya lebih kecil dari satu atau lebih besar dari satu ya. Nah, kalau lebih kecil dari satu berarti rumus yang kita ambil adalah ini. Kalau lebih besar dari satu berarti rumus yang kita ambil adalah ini. Jadi di pondasi ini sebenarnya serba komplit ya. Artinya misalnya nilai Q kemarin adalah gamma kali dF, itu dengan catatan kalau muka air tanahnya itu tidak ada ya, atau jauh sekali di bawah pondasi. Nah, makanya untuk kasus itu kita harus perhatikan nilai Q ini, apakah ada muka air tanah atau tidak di tengah pondasi, di dasar pondasi, atau di bawah pondasi. Kalau ada berarti nilai Q ini juga harus kita koreksi. Selanjutnya terhadap faktor bentuk ya akibat adanya eksentrisitas, baik eksentrisitas satu arah ataupun dua arah, itu nilai B-nya juga harus kita koreksi ya dengan nilai B efektif dan L efektif kalau ada eksentrisitas. Begitu juga dengan nilai B yang ini. Nah, terhadap kondisi faktor kedalaman juga seperti itu, harus kita cek ini df per B-nya lebih besar atau lebih kecil dari satu. Jadi nggak boleh sembarang mengambil rumus. Baik, selanjutnya kita lihat faktor kompresibilitas ya. Faktor kompresibilitas ini sebenarnya ada dua ya, ada indeks kekakuan dan indeks kekakuan kritis. Indeks kekakuan ini ya bekerja di bawah pondasi, jadi sejarak B per 2. Jadi kalau ini lebar pondasi, B-nya kemari berarti setengah dari B ya. Nah, jadi bekerja di kedalaman B per 2 di bawah pondasi. Itu bisa dihitung dengan rumus ini. Jadi indeks kekakuan sama dengan ES per 2 kali 1 tambah mu kali C aksen tambah Q aksen kali tangan theta aksen. Nah, ES per 2 kali 1 tambah mu ini sebenarnya modulus geser ya dari tanah. Tapi ini sudah kita satukan aja rumusnya biar singkat. Jadi ES modulus elastisitas tanah, kemudian mu ini adalah Poisson ratio, sedangkan C-nya adalah kohesi tanah. Q-nya adalah, nah ini Q-nya beda. Q-nya adalah tegangan efektif yang terjadi di dasar pondasi ini. Ya, dasar pondasi sejarak B per 2 dari dasar pondasi. Jadi Q efektif itu sendiri sama dengan gamma dikali DF dikali dengan B per 2 kali gamma ya. Jadi kalau disederhanakan rumusnya Q aksennya sama dengan gamma kali DF tambah B per 2. Baik, selanjutnya indeks kekakuan kritis.
Nah, jadi ada dua kita cek. Pertama indeks kekakuan kritis, indeks kekakuan, yang kedua adalah indeks kekakuan kritis dengan rumus ini. IC IR CR, indeks kekakuan kritis, sama dengan setengah kali eksponen dari 3,3 kurang 0,45 B per L kali kotangan 45 kurang theta aksen per 2. Nah, jadi eksponen dari ini ya. Jadi E pangkat yang dalam kurung ini. E itu adalah konstanta ya, yang nilainya 2,72. Nah, ini di sini dituliskan dengan kode eksponen. Nah, kemudian dari indeks kekakuan dan indeks kekakuan kritis ini nanti kita cek dulu apakah indeks kekakuan ini lebih besar dari indeks kekakuan kritis atau lebih kecil. Nah, sekarang kalau indeks kekakuan lebih besar dari atau sama dengan indeks kekakuan kritis, maka faktor kompresibilitas tadi FCC, FQC, dan F gamma C-nya itu sama dengan 1. Ya, kalau nilai ini setelah dihitung lebih besar dari nilai ini ya. Misalnya ES-nya diketahui, mu-nya diketahui ini dari kasus di fondasi, di soal lah katakan. C-nya diketahui, Q-nya diketahui, tangan theta diketahui, setelah dihitung kan dapat IR. Nah, nanti hasil ini dicek terhadap IR yang kritis ini. Lebih besarkah dia? Kalau lebih besar berarti nilai faktor kompresibilitasnya kita gunakan 1. Ya. Selanjutnya jika IR-nya, indeks kekakuan yang ini tadi, lebih kecil dari indeks kritis ini tadi, maka rumus yang digunakan untuk mencari faktor kompresibilitas, terutama di suku kedua FQC dan F gamma C, rumusnya adalah ini. Jadi sama dengan eksponen dari minus 4,4 tambah 0,6 B per L dikali tangan theta aksen tambah 3,07 sin theta aksen kali log 2 kali indeks kekakuan per 1 tambah sin theta aksen. Ya, nah itu setelah kita hitung FQC-nya masukkan kemari. F gamma C masukkan. Kalau IR-nya lebih kecil dari IR kritis ya, kekakuan lebih kecil dari kekakuan kritis. Nah, selanjutnya FCC. FCC ini adalah ini faktor kompresibilitas untuk kohesi ya. Jadi sama dengan FQC kurang 1 kurang FQC per NQ kali tangan theta. Nah, setelah diperoleh ini nanti kita substitusi kemari, kita masukkan nilainya. Setelah memenuhi syarat tertentu, apakah memenuhi yang ini atau memenuhi yang ini ya, masukkan ke persamaan umum itu. Baik, hanya sekian penjelasan tentang efek kompresibilitas tanah ini terhadap daya dukung. Yang belum subscribe, silakan subscribe agar video selanjutnya dapat langsung Anda terima ya. Tapi jangan lupa hidupkan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.